Melody Green mengatakan bahwa keputusan terbesar di dunia ini adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu keputusan nomor satu terbesar di dunia. Kenapa? Karena Yesus adalah satu-satunya jalan. Tidak mungkin orang bisa masuk surga tanpa menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Allah kalau tidak melalui aku." Di dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, Simon Petrus berkata, "Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya orang beroleh selamat kecuali dalam Yesus." Ada banyak jalan menuju Roma, ada banyak jalan menuju Kupang, ada banyak jalan menuju Makassar, ada banyak jalan menuju Jakarta, Surabaya. Tapi jalan menuju surga di one and only. Amin, Bapak Ibu. Tidak ada yang lain. Makanya Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Itu mengapa Melody Green mengatakan keputusan terbesar di dunia ini adalah keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kemudian dia melanjutkan, keputusan kedua setelah itu adalah keputusan menikah. Jadi dia bilang keputusan nomor satu, terima Yesus. Tapi keputusan kedua yang terbesar di dunia ini adalah keputusan menikah. Puji Tuhan, salam dan assalamualaikum bagi semua saudara-saudara kami dari Muslim, khususnya kerabat dari Sengkang, Sulawesi Selatan yang hari ini ada di tengah-tengah kami. Kami sangat bersuka cita bahwa saudara-saudara kami yang jauh dari Sulawesi Selatan ada di tengah-tengah kita untuk acara yang luar biasa ini. Beberapa waktu yang lalu saya dihubungi oleh keluarga Amirullah, awalnya melalui anak Noel, tapi belum ada kesepakatan jadwal karena kegiatan pelayanan saya. Tetapi atas izin Tuhan, ketika Bapak Paul Amirullah dan Ibu datang ke rumah, dan bukan kebetulan juga bahwa Bapak Paul adalah bapak saksi saya waktu saya menikah. Jadi ini orang tua saya juga. Jadi saya ini juga ada turunan Bugis juga. Sejak Bapak Paul menjadi bapak saksi itu terasa darah Sengkang mulai masuk ya. Dan Bapak Paul datang langsung sebagai orang tua dari mempelai perempuan, anak Ika. Bapak Paul bilang, "Saya rindu dalam resepsi itu ada ibadah singkat dan minta saya untuk berkhotbah." Ini tidak biasa ya Bapak Ibu terkasih, karena kita semua yang ada di ruangan ini sudah biasa ikut pesta. Resepsi itu paling-paling datang, sebagian kita kan di pikiran kita, "Wah, ini botol bagoyang sampai pecah." Jarang-jarang, ini jujur nih, jarang-jarang ada orang menikah tapi konsepnya tuh meninggikan Tuhan. Itu jarang. Seumur-umur saya pelayanan, belum 10 kali saya mendapatkan kesempatan menyampaikan firman Allah dalam sebuah resepsi pernikahan. Kalau pemberkatan mah biasa, tapi kalau resepsi itu tidak biasa. Dan hanya orang-orang yang memang berprinsip bahwa melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhanlah yang bisa
menyusun acara seperti malam ini. Dan terima kasih Bapak Paul, karena bukan hanya Bapak saksi, bukan hanya orang tua, bukan hanya sekedar pendeta senior, tetapi telah menjadi teladan bagi kami pendeta-pendeta yang lebih muda. Buat saya ini luar biasa, ya. Baik, puji Tuhan saudara-saudara, untuk tidak membuang waktu dalam renungan firman Allah ini, kekasih-kekasih Tuhan, saya mengangkat sebuah tema, yaitu luar biasanya sebuah pernikahan menurut ajaran Kristus. Sekali lagi, luar biasanya sebuah pernikahan menurut ajaran Kristus. Bapak Ibu tamu undangan dan keluarga yang diberkati oleh Tuhan, ada seorang kaunselor pernikahan Kristen namanya Melody Green. Melody Green mengatakan bahwa keputusan terbesar di dunia ini adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu keputusan nomor 1 terbesar di dunia. Kenapa? Karena Yesus adalah satu-satunya jalan. Tidak mungkin orang bisa masuk surga tanpa menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Allah kalau tidak melalui Aku." Di dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, Simon Petrus berkata, "Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya orang beroleh selamat kecuali dalam Yesus." Ada banyak jalan menuju Roma, ada banyak jalan menuju Kupang, ada banyak jalan menuju Makassar, ada banyak jalan menuju Jakarta, Surabaya, tapi jalan menuju surga the one and only. Amin, Bapak Ibu. Tidak ada yang lain. Makanya Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Itu mengapa Melody Green mengatakan keputusan terbesar di dunia ini adalah keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kemudian dia melanjutkan, keputusan kedua setelah itu adalah keputusan menikah. Jadi dia bilang keputusan nomor 1 terima Yesus, tapi keputusan kedua yang terbesar di dunia ini adalah keputusan menikah. Kalau orang terima Yesus, maka Yesus menjadi mempelainya secara rohani. Tapi ketika dia menikah, nah itu mempelainya secara jasmani. Dan saya setuju dengan komentar atau statement dari Melody Green. Namun apa alasannya? Menurut ajaran Kristen, kok pernikahan itu sesuatu yang luar biasa? Yang pertama, Bapak Ibu terkasih, karena saudara-saudara, ajaran Kristen mempercayai Allah adalah sang inisiator berdirinya sebuah keluarga. Amin. Allah lah yang berinisiatif mendirikan yang namanya rumah tangga. Jadi kalau orang berumah tangga itu bukan inisiatif mempelai pria, share mempelai wanita, atau mempelai wanita sengaja kasih sinyal. Itu sudah faktor yang lain. Tapi faktor utama kenapa ada rumah tangga? Karena Allah lah yang berinisiatif mendirikan keluarga. Rumah tangga pertama itu, Bapak Ibu terkasih, itu adalah rumah tangga Adam dan Hawa. Keluarga pertama itu keluarga di Eden. Keluarga adalah lembaga pertama sekaligus lembaga tertua yang didirikan oleh Allah. Makanya kalau kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26, 27 sampai 28, itu pemberkatan keluarga pertama. Tidak dilakukan oleh pendeta, tidak dilakukan oleh rohaniwan, tidak dilakukan oleh manusia,
tapi dilakukan langsung oleh Allah sendiri. Lalu ada mandat, Tuhan bilang beranak cuculah, penuhi bumi, dan seterusnya. Jadi saudara-saudara, Allah adalah yang mempertemukan setiap kita yang sudah menikah maupun keluarga baru yang sudah diteguhkan dalam pemberkatan tadi pagi. Dan hari ini kita bersuka cita. Mempelai pria nama siapa? Jeffrey. Ya, kita bersuka cita dengan Pak Jeffrey dan Ibu Ika, ya, sebagai keluarga baru. Pak Jeffrey harus ingat, Ibu Ika harus ingat, orang tua dari Pak Jeffrey harus ingat, saksi harus ingat, orang tua dan saksi dari Ibu Ika harus ingat bahwa Allah lah yang mendirikan rumah tangga. Amin. Soal kita pacaran berapa lama, ketemu kapan, dan lain sebagainya, itu hanya bagian dari satu skenario. Tapi sutradara agung untuk berdirinya sebuah keluarga adalah Tuhan. Kalau Tuhan adalah sang inisiator, maka tujuannya apa? Tuhan harus dimuliakan di dalam keluarga itu. Tuhanlah yang mendapatkan hormat, kemuliaan, puji-pujian dari sebuah keluarga atau rumah tangga. Tidak ada yang lain. Karena Tuhan itu bikin apa-apa selalu ada tujuan, Bapak Ibu. Tidak ada Tuhan bikin apa-apa iseng-iseng, sengaja-sengaja saja. Tidak ada kerjaan lalu Allah bikin sesuatu. Tidak. Termaksud keluarga. Makanya kekasih-kekasih Tuhan, ini perlu ditanamkan oleh keluarga baru, Pak Jeffrey dan Ibu Ika, dan tentu kita semua yang sudah berumah tangga atau yang akan berumah tangga kelak. Ingat, keluarga harus dijalani dengan penuh hormat kepada dia, pertanggungjawaban kepada dia, karena dialah sang inisiator berdirinya keluarga. Tapi kita tahu, Bapak Ibu, sejarah keluarga pertama, keluarga di Eden, keluarga pertama mengalami kegagalan. Mereka tidak mempermuliakan Allah, tidak sesuai dengan sasaran Tuhan. Makanya kalau dalam ilmu teologi, dalam doktrin tentang dosa, itu mata kuliahnya namanya hamartiologi, hamartia. Itu meleset dari sasaran. Adam dan Hawa tidak mencapai sasaran Tuhan. Mereka jatuh dalam dosa. Maka rumah tangga yang harusnya mempermuliakan Allah akhirnya tidak mempermuliakan Allah, bahkan menuai banyak bencana, persoalan. Gara-gara apa? Satu kata, dosa. Sekarang ini Bapak Ibu terkasih, saya lihat kalau kita nonton infotainment, aduh ngeri sekali di rumah-rumah tangga. Kemarin saya baru nonton Baim Wong gugat cerai istrinya. Ini yang populer-populer ini. Sebelumnya artis Andre Taulani. Jadi infotainment, TikTok, YouTube, media sosial hari ini mempertontonkan apa? Rumah tangga bercerai, bercerai, bercerai. Orang lihat dari luar pikir bahagia, happy, karena populer, kaya, terkenal, dan lain sebagainya. Ternyata tidak, kekasih-kekasih Tuhan. Saya pernah baca rekor perceraian tercepat para selebritis dunia maupun Indonesia. Jennifer Lopez itu nikah 20 bulan cerai. Britney Spears pernah nikah bercerai kurang lebih 7 hari, 1 minggu cerai. Yang lebih cepat artis di Indonesia, almarhum Farid Harja, nikah 4 jam cerai karena tahu istrinya berdusta. Janji bilang perawan, tahu-tahu tidak perawan. 4 jam cerai. Tapi ada berita yang lebih mengagetkan. Di mana? Di Timor. Nikah itu hari, cerai itu hari juga. Anda tahu yang nikah siapa? Sarjana teologi. Mungkin beberapa saudara tahu, saya tidak etis sebut nama. STH, sarjana teologi, sarjana ketuhanan di NTT. Pemberkatan bukan cecere di resepsi, masih di gereja.
Tahu laki foe apa, keluar sebayu-bayu bilang, tak usah jadi sah. Mulai saat itu cerai. Benar. Jadi Anda lihat di sini, jangankan selebritis, STH pun banyak yang ngawur. Antrian pendeta selingkuh banyak banget. Ini bet omong bongkar-bongkar saya. Dulu kau pikir minta maaf, pikir oi oknum pejabat saya tukang selingkuh. Sekarang pendeta hafal ayat cuma mabarana. Seling benar. Dia lekal oma-oma umur 60 deson konseling. Tapi kalau janda-janda muda yang anak 2, kuteks merah kuning, oh itu sasaran. Itu dia akan tanya, nah kalau ada beban WA bapak, kok bapak pi 1:30 juga bapak merayap. Nah ini banyak kejadian. Anda lihat ini, Allah sang inisiator berdirinya keluarga, mau supaya keluarga memancarkan kemuliaan Allah. Tapi fakta yang kita jumpai di mana-mana, tidak lagi keluarga-keluarga memancarkan kemuliaan Allah, tidak lagi. Pemerintah kota, pejabat penting kasih informasi saya, yang antri bacere ASN ribuan, padahal mengaku Kristen, nama ame dari Alkitab, apalagi kantong Kristen, NTT, Kota Kupang, 50 meter salib, 50 meter salib, 100 meter gereja, tapi antri bacere terlalu banyak. Bukankah ini mengerikan? Biar saudara-saudara kita yang Islam ada di sini supaya dengar sekaligus sanap apa, supaya jangan ada kepalsuan toh. Jangan bilang kantong Kristen loh Kupang ini, ngeri. Saya salah satu pendeta yang berkomitmen, saya tidak pusing siapapun di NTT ini. Mulai dari pejabat tertinggi saya sapu semua. Kalau yang bagatal, oh ya, saya tidak pusing. Beta sonde pusing siapapun. Dan saya akan tetap keras. Kurang ajar. Apalagi makanya mau pilkada begini besok baterai di mana-mana. Coblos orang hati-hati, cek dia rumah tangga. Kalau dia pun rumah tangga saja bisa pimpin, dia mau pimpin Kupang. Ya ampun, mau tipu siapa? Lu pun rumah tangga kau tidak bisa pimpin, lu mau pimpin NTT, iblis lu. Saya suka ngomong begitu dan memang harus omong. Malu kita sebagai orang NTT, katanya mayoritas Katolik, mayoritas Protestan, tapi selingkuh di mana-mana, piara perempuan di mana-mana, pelakor di mana-mana. Kasihan. Jadi Jeffrey dan Ika, kalian berdua dari rumah tangga yang berbeda, harus tunjukkan kepada dunia bahwa Anda berdua mengerti bahwa Allah lah sang inisiator berdirinya rumah tangga Anda berdua. Sekarang ngeri, pendeta juga gatal, bingung katong. Ini kata omong yang orang Kupang pasti tahu lah. Do hafal ayat mati pung, mandia. Dong pumarayap juga ngeri. Nah maka dari itu memang dosa ini berat. Makanya tidak ada pesan apa-apa dari Pak Paul biar nanti hot bakar mana. Pokoknya siap undang beta ya siap dengar. Yang kedua, kenapa tema kita luar biasanya sebuah pernikahan? Karena kondisi rumah-rumah tangga dimasuki oleh dosa dan itu menjadi pintu bagi setan masuk. Maka luar biasa waktu Allah menjelma menjadi manusia, kalimatullah nuzul menjadi manusia, itulah firman Allah, itulah Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 1 bilang apa? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yunaninya bilang begini, en arche en hologos kai hologos prostonteon kai theos en hologos. Yesus itu Allah, dan ketika dia menjelma menjadi manusia, mujizat pertama yang Yesus buat, dia buat di mana? Di sebuah pernikahan. Yesus waktu bikin mujizat tidak kasih bangkit orang mati, bukan kasih sembuh orang tuli, buta, lumpuh, bukan. Mujizat pertama, dia rubah air jadi anggur dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11, pernikahan di Kana. Kenapa Yesus melakukan mujizat di sebuah perkawinan? Karena rumah tangga pertama gagal,
Maka Yesus datang harus memberikan satu tanda bahwa dia mau bangkitkan keluarga-keluarga di dalam dia, di dalam percaya kepadanya, menjadi keluarga-keluarga yang memancarkan cahaya kemuliaan Allah. Amin. Jadi Yesus bikin mujizat tuh di acara nikah. Yesus tidak anti pesta. Ada orang yang terlalu rohani sampai mau pesta. Di pesta juga pakai badak. Itu ada di Kupang begitu, Pak Paul. Terlalu rohani sampai bilang pakai badak dosa. Tapi di sini bagus. Ika tidak ada punya pemahaman begitu ya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus melihat pernikahan itu serius. Maka semua orang yang mengaku saya percaya Yesus, tolong cara kita melihat sebuah rumah tangga harus seperti cara Yesus melihat rumah tangga. Serius. Dan yang ketiga, yang terakhir, beberapa muka mencurigakan ya. Biasa lihat wajah begitu, terlalu biasa. Kusuhut bagian puluhan tahun, tapi sana apa-apa. Yang ketiga, saudara tahu rumah tangga Kristen itu kenapa luar biasa? Rumah tangga itu adalah replika hubungan Kristus dan gereja. Makanya dalam Efesus itu, saya catat ayatnya di sini. Efesus pasal 5. Di ayatnya yang ke 31 dan 32, firman Allah bilang begini Bapak Ibu, seputaran sebuah pernikahan Kristen. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Lalu dikatakan ayat 32, rahasia ini besar. Rahasia apa? Dikatakan tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Saya tidak dengar tadi Pak Bayu yang pimpin pemberkatan. Pak Bayu ini hamba Tuhan dan juga dosen saya di sekolah teologi dulu waktu saya S1 di Jakarta. Jadi saya kaget ketemu Pak Bayu tadi. Saya tidak dengar Pak Bayu khotbah apa, tetapi kurang lebih pasti nyenggol-nyenggol lah ya. Yang pasti bahwa karena rumah tangga itu adalah replika Kristus dan jemaat, jadi istri itu menggambarkan jemaat, suami itu menggambarkan Kristus. Kalau jemaat tunduk kepada Kristus, maka istri harus tunduk kepada suami. Itu manifestasi cinta, baik cinta kepada Allah maupun cinta kepada suami. Banyak rumah tangga kacau karena istri mau jadi kepala. Ini repot. Firman sudah bilang yang kepala tuh suami, tapi istri bilang iya kami lehernya. Kepala tuh bergerak tergantung leher. Bayangkan ini ibu-ibu di akhir zaman dong. Dan bilang iya dong yang kepala makan leher beta. Ibu jangan begitu ibu. Jadilah istri yang betul-betul tunduk kepada suami. Itu salah satu keran berkat di dalam rumah tangga kita. Hai istri, tunduk bukan tanduk. Banyak istri-istri jahat sama suami. Bahkan ada suami yang dianiaya oleh istri. Tapi kalau Ibu Ika ini dari wajahnya saya sudah kelihatan penaklukan dirinya luar biasa. Dan itu yang benar. Dan kalau istri sudah tunduk kepada suami, suami harus habis-habisan untuk istri. Mengasihi istri luar biasa. Karena suami menggambarkan Kristus. Kristus telah mengorbankan segala yang terbaik untuk jemaat, untuk kita, untuk gereja. Dia berkata, sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Di timur ini, kadang-kadang orang alergi kalau suami bantu istri cuci piring, cuci pakaian. Kalau istri sakit, dia melahirkan, siapa? Kayak saya nih, anak 4. Kita punya ekonomi diproses Tuhan juga pas-pasan. Ya tidak bisa saya mau bikin diri bilang beta laki-laki timur sonde boleh masuk dapur. Mana ada ajaran begitu.
Tuhan Yesus saja bilang, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Suami yang baik teladani Kristus, karena suami melambangkan Kristus. Maka kalau istri sudah tunduk kepada kita, kita juga habis-habisan untuk istri. Kalau kita lakukan porsi kita dengan baik, percayalah Roh Kudus bantu kita, dan rumah tangga kita pasti diberkati, khususnya Pak Jeffrey dan Ibu Ika. Sekian renungan firman yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan.